ummuka, ibumu, 2 kali. Sinten meleh Nabi, ummuka, ibumu. Sinten meleh Nabi yang keempat katanya, abuka. Sampai-sampai para ulama mengatakan andai kata seorang ayah dan ibu memerintahkan kepada anaknya, waktunya sama, engkau dahulukan ibumu sebelum bapak. Tetapi engkau mengatakan pada bapakmu, saya layani dulu ibu saya. Saking mulianya seorang wanita. Makanya ibu-ibu boten parang mengatakan, aku pengen jadi suami saja. Karena engkau mulia dengan 3 keadaan. Minggu yang pertama. Jadi keadaan seorang wanita akan besarnya seorang pahalanya ketika mengalami 3 kondisi. Pada saat apa ibu? Hamilnya pahalanya besar, melahirkannya pahalanya besar. Sekarang keutamaan wanita yang kedua. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj kemudian masuk surga, diperlihatkan surga dan menemui yang mendahului Rasulullah, ternyata ada seorang wanita yang telah masuk duluan ke surga. Kemudian ditanya oleh Rasulullah ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu siapa? Kata Jibril, dia wanita yang memperhatikan anak-anak yatim. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim. Saya dan pemerhati anak-anak yatim itu di surga. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Cuma agak renggang sedikit deh, kata Rasulullah. Bersama saya dia pemerhati anak yatim, cuma agak renggang sedikit di surga. Kemuliaannya. Cuma anak yatim yang bagaimana di dalam Quran itu, bahwa sepakat para ulama bahwa definisi yatim di dalam Islam, ketika ada seorang anak lahir, ayahandanya meninggal dunia, bukan ibunya. Bapaknya ketika itu meninggal dunia, maka disebut yatim. Sampai kapan penyebutan yatim itu menempel pada anak itu? Sampai sebelum usia baligh. Yatim itu selalu disebutkan dalam Islam menempel pada anak itu kalau anak itu belum balik. Kalau baliknya laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan datang bulan. Maka kalau sudah ada anak perempuan ditinggal mati ayahnya, anak laki-laki ditinggal mati ayahnya, kok sudah mimpi basah, sudah balik, maka status yatimnya sudah hilang. Maka kalau bapak ibu yang di majelis ini sudah boten enten bapak ibu ini pun, boten melih yatim. Nah pagi ini saya sengaja di antara 110 santri Pondok Imam Syafi'i, saya 7 bulan ini dapat titipan dari Pantinan Bulan anak yatim piatu dari Klaten. Jadi di samping saya, namanya siapa saya? Nisa Intan Sari ya. Ibunya meninggal tahun berapa? 2016 ibunya. Bapaknya? 2017. Jadi
Ibunya 2016, bapaknya 2017. Di Patinanggulan kebetulan tidak ada santri putri yang besar-besar, sehingga tidak bisa mendidik kedisiplinan. Kalau cuma kasih makan, insya Allah lebih. Sehingga pernah diasuh oleh 2 PNS suami istri, tapi nggak sampai 1 tahun nggak kuat, dikembalikan lagi. Karena kemudian agak liar. Makanya ada kasus, ada seorang suami istri kaya ngadopsi anak yatim, kok tahu si akhlaknya lebih parah daripada anaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak didampingi 24 jam. Akhirnya kemudian dipasrahkan ke kami. Sudah hampir 7 bulan ini, dan sampai hari ini datanya masih belum saya terima. Dan tidak ada keluarganya satupun dari pihak ibunya dulu dengan bapaknya yang telepon saya. Nanya apapun nggak ada sampai hari ini. Kemudian saya pasrahkan ke santri putri yang senior yang masih SMA, yang saya anggap mampu. Kemudian alhamdulillah bertahan hampir 2 bulan. Yang susah itu bangunkan tidurnya. Yang susah itu mendisiplinkan sholat 5 waktunya. Yang berat lagi katanya disuruh nyuci gak mau, malah susu. Dan kalau sudah kotor tinggal diletakkan, cari baju lagi sampai bajunya pernah habis. Nah sementara teman-temannya kalau ada baju kotor, itu kotor bajunya dia nggak ikut. Jadi merasa dia dikasih tanggung jawab penuh. Dan kemudian sempat nangis datang ke saya itu. Ini berbagi kisah supaya kemudian kita ikut belajar bahwa mendapat titipan anak yatim itu memang nggak mudah. Kemudian dia nangis karena anak ini bilang, engkau pembantu saya. Seperti itu, apa bahasa Jawanya artinya terlorong, sakit, kelorong. Terus saya bilang, ya Allah, kamu itu gak usah sakit. Engkau bilang seluruh santri Imam Syafi'i ini, kemudian engkau bilang kepada saya, Ustadz Tohari pembantu saya, bodak saya, pelayan. Alhamdulillah. Saya jadi pelayanmu, besok Allah melayani saya. Saya jadi pembantumu, besok Allah bantu saya. Enggak usah sedih dengan kalimat itu. Apalagi yang mengatakan itu anak yang belum balik. Sakit, nangis. Kemudian dia baru sadar. Tapi tetap belum bisa. Hanya sekarang tidur dengan saya. Ya soal istri saya, saat setengah bulan masih belum stabil, tapi sudah bangunnya sudah mulai bisa. Sementara baju kita laundry. Cuma kalau sudah pamit mau keluar ke pondok itu terkadang masih mampir ke tetangga, makan di tetangga tanpa pengetahuan kita emang. Dan itu yang menyebabkan rusaknya kedisiplinan. Belum terawasi betul. Saya baru sadar, kok nggak makan di rumah? Sudah makan di rumahnya tetangga. Kok nggak minta uang jajan? Sudah dikasih oleh tetangganya. Itu yang saya tidak suka, karena akan merusak mental dan tidak mendidik. Makanya nggak boleh masuk ke rumahnya orang tanpa pamit. Makanya harus izin, ya harus di rumah, nggak boleh. Terus itu butuh 1 bulan loh, Bu. Itu saya baru sadar, baru suka makan tetangga terkadang dikasih uang oleh tukang cilok. Ini kan menjadi ekstra pendidikan. Sehingga saya tidak bisa menyalahkan ada 2 PNS yang ngasuh anak ini kemudian dia angkat tangan karena dia harus dipasrahkan di rumahnya, ada pembantu yang dia nggak bisa didik, pulangnya jam 5, terkadang malam, bagaimana bisa ngurus 24 jam. Nah itu kemudian menjadi perhatian kita. Maka kemudian di panti atau di pondok 24 jam.
Tapi memang harus penanganannya ekstra. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena kakak-kakaknya memperlakukan dia seperti dia sudah dewasa. Sehingga layak memang dia disuruh nyuci, nggak bisa. Kalau anak saya seusia dia nggak bisa nyuci. Nah, anak-anak yatim itu cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Maka barang siapa ikut bantunya, terutama kaum ibu-ibu, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, besarnya pahala seorang wanita saat dia mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan soleh. Besarnya pahala seorang wanita saat dia mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan soleh. Ini perjuangan terbesar seorang wanita setelah melahirkan. Lalu seorang ibu, Ustaz, bukan seorang ayah. Karena dikatakan ibu itu madrasatul ula. Seorang ibu itu sekolah pertama di rumahnya sebelum sekolah umum. Buatan bapaknya. Ada analisa Quran, Bapak. Nanti didetailin di masyarakat. Niki Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki ayah yang akidahnya enggak sama, nyembah berhala dan produksi berhala, buat berhala namanya Azhar. Kemudian musuhi dakwanya anaknya Ibrahim. Tapi Ibrahim anak yang saleh. Dari mana dipengaruhi dia? Karena sekolah pertama ibundanya Ibrahim yang bernama Umairah adalah seorang istri yang soleh. Dari ibundanya inilah kemudian lahir anak yang soleh sebagaimana Ibrahim. Maka sehingga disimpulkan oleh sebagian besar ulama, kalau ada seorang suami istri, suaminya jahat, tidak pernah sholat, pemabuk, pezina, tetapi istrinya soleha, insya Allah ada kemungkinan terbesar anaknya soleh dan soleh. Kalau istrinya, walaupun suaminya bejat. Tetapi kebalikannya, kalau istrinya bejat, rusak akidah, akhlaknya buruk, suaminya soleh, suaminya baik, sulit mendapatkan anak yang soleh-soleh. Terbukti Ustaz dalam Quran banyak. Salah satunya adalah keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Centen Bu? Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi plus seorang rasul. Kurang apa secara kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi istrinya berperilaku buruk, akidahnya rusak. Lahirlah anaknya Kan'an yang tidak patuh pada Allah, tidak patuh pada dakwah. Bapaknya diajak munggah ke perahu, nggak mau, ngeyel, tenggelam. Sinten meneh Ustaz? Nabi Lut alaihissalam. Sulit kalau ibunya rusak. Kalau bapaknya baik sulit mendapatkan anak. Tapi kalau ibunya baik, bapaknya walaupun begitu, insya Allah ada harapan. Sebagaimana para nabi. Ibu, ada manusia yang diabadikan sampai sekarang, jasadnya diabadikan di Mesir, namanya Fir'aun. Suami paling rusak karena bunuh bayi seantero Mesir. Ngaku Tuhan, ana wa rabbukumul a'la.
tetapi istrinya soleha. Bernama sinten? Asia. Gak terpengaruh. Walaupun tidak memiliki anak, tapi mengadopsi Musa. Lahirlah Musa karena ada yang saleh. Berarti inti pendidikan di rumah ibu-ibu adalah seorang ibu. Datang kepada saya, nanti kalau nggak cukup waktunya kita sambung di bulan depan. Ini masih baru 2. Datang pada saya ibu, suami istri. Kebetulan dia PNS. Dan ini menjadi pelajaran bagi bapak ibu kalau mencari mumung anaknya atau putu nih. Ustaz, karena rata-rata jemaah kalau datang mau nyumbang ke pondok atau ke panti saya itu kalau lama itu berarti ada konsultasi. Terkadang sampai 1 jam, 2 jam, pernah 3 jam. Rata-rata paling banyak yang konsultasi ke saya masalah mistik, masalah jin, masalah sihir, masalah pelet. Pelet bukan pakan lele. Ustaz, anak saya itu sering nangis tengah malam. Apalagi kalau dibawa keluar menjerit-jerit. Nah, coba saya tanya dulu gimana latar belakangnya. Oh, jadi bapak ibunya ini berangkat, kemudian dipasrahkan ke pembantunya. Coba ditanya dulu pembantunya, kalau anak jenengan itu nangis dikasih apa pembantu? Ini perhatikan bapak sekalian. Baru terbuka. Karena kalau saya ikut menterapis itu satu pemikiran saya luruskan dulu. Nomor 2 ada zikir-zikir syar'i. Sehingga saya tulis buku zikir dan doa itu. Karena dulu saya tuliskan ayat ini, baca ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, kemudian kulhu, ayat kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Sekarang tinggal saya berikan buku itu. Ternyata pembantunya itu baru cerita ibu, kalau anaknya nangis itu pernah dia itu datang ke pasar Wates, beli kembang 7 kembang. 7 apa Pak? 7 anak. Tanpa sepengetahuan dia, karena dulu kata pembantunya, saya kalau nangis diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Sehingga dia ngambil air dimandiin. Baru dimandiin, airnya itu diletakkan, dibuang di depan rumahnya yang ada pohon pepaya. Dan setiap bayi itu keluar nangisnya di situ, jurut ketakutan lihat pohon pepaya. Dia melakukan ritual yang menyebabkan datangnya jin. Wasilahnya wasilah jin. Nah, kemudian ada itu. Terus gimana Ustaz? Nah, ini terakarlah dengan surat Al-Baqarah di rumahnya. Kemudian sementara pohon itu ditebang saja. Insyaallah nanti mitra kemudian dengan mengamalkan zikir pagi petang ini, saya kasih bukunya. Alhamdulillah selesai sembuh dalam antara 1 pekan dan 2 pekan itu. Cuma saya bilang mohon pembantunya dididik. Cuma kemudian oleh 2 pasangan suami istri malah diganti orang lain. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya pendamping seorang anak ketika suami istrinya seorang PNS. Atau Bapak Ibu punya putu, kebetulan anaknya nggak bisa ngomong sendiri, harus dari orang, maka berhati-hati. Tidak asal dia bisa nerima gaji, tetapi besarnya kedekatan anak berpengaruh pada sifat-sifatnya. Maka kalau yang ngomong itu setiap gendongan ayunannya dia baca Quran, insya Allah pengaruhnya besar pada pikirannya dan batinnya seorang bayi.
Tapi kalau ayunannya adalah ayunan sambil nyanyian, sambil dangdutan, juga ada pengaruh beda di angkanya. Nah, tergantung siapa yang mendampingi anak-anak kita mulai sejak lahirnya sampai bayinya sampai besar, terutama para ibunda. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya pahala. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Bapak Ibu, barang siapa di antara Bapak Ibu memiliki seorang anak, dia anaknya adalah perempuan, terjaga mulai sejak kecilnya sampai balignya, terjaga dari pergaulan bebas, terjaga ibadahnya, kemudian sampai selesai dinikahkan, insya Allah anak perempuan itu akan menjadi hijabnya bapak ibunya di neraka jahanam. Saking beratnya punya anak perempuan, terutama zaman sekarang. Jino berotan bu. Dulu ibu-ibu kalau mau ketemu bapak sebelum nikah masih pakai surat, diantar kalau ketemu. Sekarang gak usah, tinggal mijitin apa? Janjian tinggal pakai HP. Miskolan wajahnya ketemu pakai HP. Canggihnya sekarang. Anak kita di Lenda bisa bicara dengan orang Jakarta, bisa bicara dengan orang Malaysia, lintas negara sekarang. TV sudah nggak bisa, nggak laku bagi anak-anak. Karena di sini tinggal beli paketan sudah nonton TV. Berat. Makanya Allah kasih hadiah terbesar bagi ibu. Kemudian yang terakhir, yang poin 3 dulu. Doanya seorang ibu paling diijabahi Allah untuk anak-anaknya. Doanya seorang ibu paling diijabahi Allah untuk anak-anak. Salah satu nabi, Bapak Ibu sekalian, yang paling masyhur dalam Quran, yang pengen bicara dengan Allah, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Sampai mau ketemu Allah, kata Allah, kamu lihat bukit Tursina. Kemudian Musa pingsan. Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah, ya Allah, dengan siapa besok saya masuk surga? Kemudian Allah menjawab, Musa, kamu akan masuk surga bersama tukang jual daging. Maka Nabi Musa penasaran kepada tukang jual daging yang dia kenal, kemudian diselidiki. Ternyata setelah dia jual daging, dia pekerjaannya menyuapi ibundanya yang sudah tua renta. Sampai sering tidak jualan, dia liburkan jualannya demi mengurusi ibundanya yang sudah tidak bisa melakukan apa. Kemudian suatu saat ibundanya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Kata ibundanya. Doanya itu langsung tembus ke 7 langit di atas. Oh, ternyata ijabahnya seorang ibu, doanya seorang ibu. Maka puncak-puncaknya berbakti anak kepada ibundanya, yaitu di usia senjanya yang sudah tua renta. Itu paling ijabah ibu. Di saat doa-doa orang mencari doa. Jadi kalau ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di majelis sini masih punya ibunda yang tua renta, berwasilah minta doa bagi ibundanya sendiri.
Sampai-sampai berbaktinya bapak ibu membersihkan kotoran ibundanya sampai tidak bau lagi. Karena masih ada anak membersihkan kotoran orang tua masih pegang nopo. Belum suka dia. Dikira dulu ibunya bersihkan kotorannya dia, hidungnya ditutup. Ditutup botan bu? Enggak, ketika dia dulu ibunya sudah tua renta, kok hidungnya ditutup? Belum dia mendapatkan surga bagi anak. Itu masih mending. Ada yang lebih sedih, semoga tidak ada di majelis ini. Anaknya Masya Allah, Alhamdulillah sukses. Ada pengusaha di luar Jawa. Yang satu jadi kepala instansi pemerintah. Sukses semua anak. Tapi beberapa tahun tidak pernah ketemu ibu. Ibunya dibangunkan rumah. Dia cuma telepon kepada pembantunya ke tetangganya, mohon diurus ibu saya sakit. Nanti kalau butuh uang saya kirim. Tapi nggak bisa. Sampai meninggalnya yang mampu membantunya. Kesuksesan yang tidak berkah. Saya sampaikan kepada Bapak sekalian, demi Allah, anak-anak itu kesuksesannya tidak berkah. Tapi kesuksesan yang berkah itu perhatikan. Berapapun biayanya, berapapun tingginya jabatan anak yang Bapak Ibu miliki, ketika orang tuanya terdengar sakit, dia merelakan beli tiket semahal apa. Karena andai kata ditukar dengan tiket biaya ibunya sejak dia melahirkan, sejak dia sampai jadi sukses, insya Allah belum seberapa. Dia datang, dia pamit, sampai rela kalau dipecat gara-gara ibunya. Rela dipecat. Saksikanlah demi Allah, anak-anak seperti itu ibu besok akan diladeni dengan setia oleh anak-anaknya juga. Tapi kalau ada anak yang sukses tapi nggak mau ngurus orang tuanya, insya Allah akan lahir juga anak-anak yang durhaka, tidak mengurusi dia pada saat tua. Halo? Ya. Kalau ingin bukti silahkan. Halo? Sedih. Ada jam? Saya tidak tahu apa jemaah sini, apa jemaah yang lain. Ustaz, alhamdulillah saya punya 3 saudara, alhamdulillah semuanya di luar kota. Cuma saya waktu pendaftaran PNS terima, tapi saya mau diletakkan di Papua. Nggak saya mau, karena terus siapa yang ngurus ibu saya? Saya nggak mau ngambil, saya buat jualan sambil menemani ibu saya. Masya Allah, barakallah mas. Dengan insya Allah hidupnya berkah. Saya bangga dengar begitu. Berarti ada anak-anak yang ternyata juga memiliki pemahaman yang utuh tentang birrul walidain, berbagi dengan saudaranya yang sukses di luar daerah. Tetapi ada satu anak yang berkah. Ini berarti ada doa ibundanya, ada doa bapaknya yang dulu sempat berbakti juga kepada bapak ibunya, sehingga lahir anak seperti ini. Karena nggak mungkin ada anak yang meladeni yang sepuhnya kalau tidak dulu dia bapak ibunya juga pernah berbakti pada orang tua. Nggak mungkin. Karena baktinya anak pada orang tua tergantung baktinya kita kepada orang tua kita juga. Halo? Ya. Kalau bapak ibu bercita-cita ingin anak berbakti kepada kita, kewajiban pertama harus kita juga berbakti pada dia. Dan boten sah baca kisah Malin Kundang. Dan itu bagian dari rumusan Islam, rumus Quran, rumus Sunnah. Antar anakmu sekolah paling tinggi di Yogyakarta,
fasilitasi dia, tapi orang tuanya durhaka pada kedua orang tuanya juga, pendidikannya tidak berkah, mesti menentang orang tua. Maka konsep pertama, suami istri jika ingin memiliki anak-anak soleh soleha, jika dia berbakti pada orang tuanya piyambak dan juga mertuanya, karena mertua itu bapak ibunya juga. Masya Allah. Demikian kajian kita, waktu kurang 5 menit, kita buka tanya jawab. Baru berapa poin, Bu? Baru 3, insya Allah besok kita lanjutkan. Kita buka tanya jawab.